Oke, shalom, selamat sore dan tentunya salam damai sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Karena kita masih diberi kesehatan daripada Tuhan selama masa pandemi corona ini. Perkenalkan, nama saya Malia Kiroganda Pasaribu. Saya dari grup B, Prodi Teologi semester 2 IAKN Tarutung. Saya di sini hendak memaparkan beberapa implementasi etika Kristen guna membangun etika Kristen yang baik dalam diri kita sendiri selama masa pandemi corona ini. Terutama yang saya paparkan ini beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam gereja atau yang sudah kita ketahui selama dalam beberapa akhir-akhir ini gereja yang sudah ditutup kembali dibuka untuk kalangan umat Kristen. Maka di sini kita merupakan etika berupa social distancing yang sudah kita ketahui marak disebut itu social distancing, yaitu menjaga jarak aman 1 meter terhadap yang lain. Maka di sini saya memiliki beberapa implementasi. Yang pertama, seperti menjaga jarak dalam suatu ibadah gereja. Dimana kita ketahui sekarang ini setelah gereja yang sudah beberapa yang akhir-akhir ini ditutup kembali dibuka, maka di sini dibukanya gereja kembali, tapi dengan syarat dalam ibadah setiap jemaat itu harus menjaga jarak antara satu sama yang lain terhadap satu sama yang lain juga, menjaga 1 meter jarak duduk terhadap yang lain. Itulah yang pertama, gunanya itu untuk menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ketika kita selesai beribadah seperti kalayak biasa kita melakukan, setelah selesai beribadah kita melakukan berjabat tangan terhadap satu sama lain atau gembala atau pengurus-pengurus gereja yang sedang bertugas pada saat itu. Maka di sini selama masa pandemi corona, terutama di masa gereja yang telah dibuka, maka jika selesai beribadah kita tidak bolehkan bersalaman. Bukan berarti kita menjauh kepada mereka, kita tidak kenal dengan mereka, tapi di sini kita menerapkan etika berupa kita menegur sapa mereka dan melakukan beberapa aksi yang itu, kecuali berjabat tangan, kita melakukan yang sudah biasa dilakukan oleh budaya orang asing, yang misalnya mereka hanya menyatukan tangan dan sujud agak selayaknya sujud. Maka itu diterapkan supaya kita bersama-sama dengan mereka. Kita memang selama masa pandemi corona ini kita harus berjaga jarak, tapi bukan berarti kita saling jauh terhadap satu sama yang lain. Yang ketiga yaitu melakukan tindak kebersihan dalam gereja. Ini gunanya untuk menjaga lingkungan gereja kita supaya bersih. Yang keempat itu seperti yang sudah kita tahu, ada ilustrasi gambar yang diutarakan oleh si iblis kepada Tuhan. Hei Kristus, kamu telah kalah oleh corona ini. Kamu telah kalah oleh kami, iblis, yang telah membuat corona ini menutup gereja-gerejamu, menutup umatmu, tidak beribadah lagi dan menyembah kamu lagi. Tapi Yesus menyahut, kamu salah. Justru mereka, umatku, semakin kuat dan semakin percaya kepadaku, dan mereka membangun rumah-rumah ibadah di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Di sini kita perlu menerapkan etika yang baik dalam diri kita sendiri untuk menghadapi beberapa permasalahan selama masa pandemi corona ini. Yang berikutnya, etika seperti yang perlu kita terapkan, yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker. Masker ini sudah dianjurkan oleh pihak pemerintah supaya digunakan oleh setiap warga yang ada dalam suatu negara. Masker ini sangat berfungsi karena penyebaran virus corona dapat melalui bersalaman, nafas atau udara sekitar. Maka masker ini sangat diperlukan dalam situasi saat ini. Jika kita menggunakan masker,
bukan berarti kita terhindar, tapi perlu juga kita meningkatkan kebersihan diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita melakukan beberapa tindak kebersihan kepada diri kita sendiri, yaitu menggunakan hand sanitizer, yaitu merupakan antiseptik untuk membantu kita setelah memegang beberapa benda yang belum pernah kita pegang atau sentuhan barang terhadap diri kita. Kita menyemprotkannya kepada tangan kita guna untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Ya, layaknya seperti kita jikalau kita ingin bepergian keluar, kita haruslah membenahi diri kita sendiri. Begitu juga dengan kebersihan ini, kita harus memulai kebersihan dari diri kita sendiri supaya diri kita sendiri bersih. Dan jika diri kita sendiri bersih, kita dapat menerapkan kebersihan ini kepada lingkungan kita bersih, orang-orang kita bersih, kita hidup sehat. Hiduplah sehat, berolahraga, makan teratur, rajin beribadah, dan utamakan Tuhan selalu berada di samping kita. Stay at home, sehat selalu, jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga sikap, jaga perilaku. Stay di rumah, sehat selalu. Tuhan memberkati.